Kitab Safinatun Najah, perahunya para orang sukses atau para orang selamat. Kita dengan ngaji ini mudah-mudahan selamat. Kita kirimkan Al-Fatihah dulu buat pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Salim bin Suhail Al-Hadrami, ulama besar. Kita kirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dan beliau senantiasa ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul Fatihati asyaratun. Nah, sekarang kita masuk ke fikih bagian Fatihah. Syaratnya ada 10. Membaca Al-Fatihah syaratnya ada 10. Surutul Fatihati asyaratun. Apa aja kira-kira? Jadi kalau tidak ada yang 10 ini, Fatihahnya gugur. Kalau Fatihahnya gugur, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama adalah at-tartibu, membaca Al-Fatihah harus tertib, berurutan, tidak boleh diselang-selang ganti ayat. Misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, Suratul Ladzim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, diacak-acak, tidak boleh, maka tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, tidak diulangi lagi, maka dia tidak sah pula sholat. Nah, yang pertama harus berurutan. Dari mana? Dari Bismillah. Nah, masalah Bismillah berbeda pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan sunnah. Nah, kita karena mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, maka Al-Fatihah itu dibaca wajib, adalah salah satu rangkaian Al-Fatihah. Di situ ada Bismillah. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, ulama Indonesia, mazhab kita Indonesia Imam Syafi'i, maka kita harus terus membaca Bismillah ketika sholat. Kita sholat ketika kita melaksanakan sholat. Adapun menurut pendapat yang lain, Imam Hanafi, ada sekedar disunahkan, itu menurut beliau ulama juga. Nah, kita tetap berpegang teguh kepada Imam Syafi'i, dibaca dari basmalah. Nah, yang pertama harus berurutan, tidak boleh diselang-selang. Yang kedua adalah wal muwalatu. Langsung ayat 1 ke ayat 2, tidak boleh banyak jedanya. Kalau menurut ukurannya wal muwalatu itu sekali napas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik napas 1, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dilanjutkan sampai beres satu napas enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai beres boleh. Nah, yang paling enggak boleh itu dijeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kamu berpikir ini apa ya, kok lama? Baru Ar-Rahmanir-Rahim, itu salah. Maka itu Fatihahnya hancur, rusak, maka harus diawali dengan Bismillah lagi. Nah, itu Fatihahnya langsung. Kalau berulang satu napas juga cukup. Maksudnya setiap ayat satu napas satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, nah gitu. Kalau napasnya tidak normal ya nggak apa-apa, beberapa napas, cuma jangan jedanya lama, nggak boleh, tidak sah Fatihah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya daripada kesalahan. Harus benar hurufnya dari basmalah sampai waladhdallin. Jangan sampai ada yang kurang-kurang. Kalau ada yang kurang, nggak dijaga hurufnya, ya percuma, percuma sholat. Nah, lanjut. Yang keempat, wa mura'atu tasdidaha, dan menjaga tasdid. Ar-Rahman, ada ro-nya itu bertasdid. Bismillah, lafzul jalalannya bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki
Jangan sampai yang tasir gak kebaca nggak sah, harus terbaca. Selanjutnya wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qatal qiraati. Tidak boleh yang tadi berdiam walaupun itu lama ataupun itu sebentar untuk diniatkan memotong surat Al-Fatihah. Kebiasaan kadang orang yang ngantuk, Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim. Pernah saya tempat jadi imam tarawih dulu, waktu di pondok, aku sebentar nggak kebaca, ngantuk beberapa detik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik dengan niat memotong ataupun dengan niat tidak memotong, maka dia tidak sah Fatihahnya kalau dizeda melebihi ketentuan tadi antara senapas atau dua nafas. Jadi jangan takutnya makmum berprasangka apa, apalagi yang tidur lagi sholat karena di pesantren suka terjadi karena dia banyak aktivitasnya dan juga banyak bangunnya malam terus, bangunnya jam 3 kalau pesantren kita bangun. Nah itu jangan sampai ada niatan terpotong surat Al-Fatihah ataupun disengaja tidak disengaja, maka dia membatalkan surat Fatihahnya. Kalau surat Fatihahnya sengaja diberhentikan di tengah jalan, maka ketika dilanjutkan tidak sah, harus di awal lagi dari bismillah lagi sampai walad. Selanjutnya wa qira'atu kulli ayatiha wa minha basmalah, dan harus sempurna bacanya dari basmalah sampai waladhdallin. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut yang lain dari Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu. Yang selanjutnya wa adamul lahnil muhillil bil makna. Jangan sampai ada lahan. Lahan itu sedikitnya berubah huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah huruf. Begitu juga kalau tidak ada tasdidnya berubah huruf. Makanya harus detail dengan tasdidnya dengan huruf-hurufnya. Siratal ladzina an'amta. An pertama alif lam, an'amta yang kedua ain. Jangan sampai dibaca alif semua. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan sampai batal, soalnya batal Fatihahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ada huruf-huruf yang harus kita tunaikan dengan benar. Jangan sampai huruf ain dikalahkan dengan huruf alif. Artinya tertunggal. Huruf kaf menjadi qaf, huruf ja, huruf jim menjadi huruf zai dan sebagainya. Itu tidak boleh. Wa antakuna halatal qiyami fi fardhi, dan membaca Al-Fatihah itu dalam posisi berdiri. Membaca Al-Fatihah dalam posisi berdiri, tidak boleh posisi duduk. Ketika orang itu normal seperti kita adanya, sehat walafiat, mampu, maka dia wajib baca Al-Fatihah dengan berdiri. Kalau yang normal duduk sengaja sholat fardu, halatal qiyami fil fardhi, sholat fardu, dia sengaja duduk bacaannya Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, Al-Fatihahnya tidak sah, harus berdiri. Kecuali tadi yang sakit, yang sepuh, maka itu boleh sambil duduk. Selanjutnya wa ayyusmi'a nafsahu qira'atan. Nih, selanjutnya harus terdengar oleh telinga sendiri baca Al-Fatihah, Pak. Jadi ketika sholat imam beres, imam baca Al-Fatihah, kita baca iftitah atau selanjutnya mendengarkan imam. Disunahkan mendengarkan imam, bukan mengikuti imam Al-Fatihah. Al-Fatihah beda sama, baru kita disunahkan baca Al-Fatihah menurut turunan sunahnya. Tapi hukumnya wajib. Jadi imam beres sholat dolir, kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai imam baca kita baca. Boleh, cuma itu kurang afdal. Ngikutin imam baca Alhamdulillah. Enggak, imam dulu beresin, baru kita setelah
iman. Begitu. Nah itu harus terdengar oleh diri sendiri. Wow, akbar. Beres kita malam dulu lagi berjamaah baru kita. Jangan sampai baca di dalam hati, bukan baca dalam hati, yang dalam hati itu dia. Jadi kita baca Al-Fatihah terdengar oleh telinga kita. Gak usah keras, gak usah keadaan suara. Setidaknya ada sedikit. Gitu. Jangan sampai kosong benar-benar. Yang terakhir adalah wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyu. Zikrun ajnabiyun wala yatakhallala zikrun ajnabiyun, jangan diselangi atau dicampuri dengan zikir yang lain ketika membaca Al-Fatihah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak sah. Jadi ketika Al-Fatihah tengah-tengahnya dibarengi dengan zikir itu tidak sah. Al-Fatihahnya harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sampai ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak sah Fatihahnya. Harus dengan ditarik dari awal kembali. Nah itu Al-Fatihah ada